Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izin menjawab pertanyaan dari sebuah sahabat berondol yang menanam tanaman kelapa sawit di lahan yang berbukit dengan sistem terasan. Karena beliau mengatakan bahwa kenapa tanaman saya yang di terasan kok pertumbuhannya tidak seperti yang ada di datar, Pak Wendy. Maka di sore hari yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tips dan trik bagaimana kita memiliki tanaman di terasan supaya perkembangannya itu adalah sangat baik. Mungkin bagi hater The Browner pasti akan ngamain ini adalah teoritis, namun ini adalah sebuah penjabaran dari teknik di dalam proses pembuatan teras, penanaman dan sebagainya. Yang pertama, kita harus pahami bahwa ketika kita ngomongin terasan, berarti ada topsoil yang dihilangkan, yang disorong menggunakan doser yang nanti dia akan berbentuk datar. Berawal dari yang miring, dia berbentuk miring seperti ini, maka dia akan dipotong, kemudian kita akan tanami kelapa sawit. Yang artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan penanaman di terasan, berarti kita menanamnya adalah di subsoil. Karakteristik subsoil ini adalah sangat tergantung dari kedalaman yang kita ambil. Semakin dalam tanah, maka subsoil atau memiliki karakter yang sangat tidak cocok sebenarnya. Sangat tidak cocok untuk artian apa? Sangat tidak cocok terhadap fisika tanah itu sendiri. Ketika kita ngomongin subsoil, maka kita tidak bisa terlepas dari yang pertama, sifat fisik yang pertama adalah kemampuan meloloskan airnya. Semakin dalam tanah, maka meloloskan airnya memiliki kemampuan yang semakin rendah. Yang artinya air cenderung tidak akan meresap ke dalam tanah. Kemudian yang kedua, struktur tanahnya akan cenderung mampet dan karena dia tidak bisa meloloskan air sehingga dia memang mampet. Ketika dia ngomong mampet berkaitan dengan perkembangan perakaran, maka perkembangan perakaran yang ada di terasan ketika mampet tanahnya maka tidak akan berkembang dengan baik. Akibatnya akar susah berkembang. Cara mengembangkan akar supaya tumbuh berkembang dengan sangat baik, maka perbaiki struktur akarnya dulu dengan menambahkan bahan organik di dalamnya. Pupuk-pupuk organik, janjangan kosong, kotoran ayam, kambing, sapi kita memberikan supaya terjadinya partikel-partikel tanah akan memiliki pori-pori atau porositas yang bagus sehingga nanti air akan mudah meresap ke dalamnya. Kalau tidak, maka tanah yang ada di subsoil atau di bekas galian yang kita bikin teras itu cenderung keras, ke hujan banyak. Ketika panas maka dia akan sangat keras sekali sehingga akar akan membutuhkan kinerja yang relatif lebih berat untuk berkembang sehingga harus adanya bahan-bahan organik untuk bisa membantunya. Ini yang pertama, karena bahwa kalau kita datar, topsoil ada, subsoil ada. Ketika kita penanamannya benar maka perkembangannya akan baik-baik saja. Tapi kalau di subsoil, karena di terasan rata-rata kita menanamnya di subsoil, maka akan susah. Sebagai contoh, penanaman di subsoil aja kalau kita misalnya perkembangan unsur hara mikronya juga kecil, kemudian unsur hara makronya juga kecil, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman kelapa sawit yang kita tanam. Sehingga yang pertama adalah tambah bahan organik. Kemudian yang kedua, mengingat bahwa kita menanam di subsoil, maka kemungkinan besar adalah kekurangan unsur hara mikro akan sangat kuat sekali. Ketika ngomongin terasan, maka rata-rata dibuat pada tanah mineral yang berada di subsoil. Semakin dalam tanah yang kita habiskan untuk kita ambil untuk dibikin teras, maka semakin rendah kadar unsur hara mikronya. Pada lahan datar, pada mineral, kita akan memberikan boron pada usia 12 bulan setelah tanam di lapangan. Namun ketika kita ngomong terasan, kita tidak bisa melakukan pemupukan boron ini pada usia 12 bulan. Apalagi pelapisan tanah yang kita hilangkan hampir 1 meter lebih, maka kita harus memberikannya separuh di 25 gram di usia 6 bulan dan 25 gram di usia 12 bulan. Ini adalah untuk mengantisipasi jangan sampai tanaman kita kekurangan boron. Kemudian yang ketiga bahwa tips menanam membuat terasan, bahwa ingat bahwa sahabat brondol, terlihat bahwa terasan itu adalah lurus. Jadi kalau kita ngomong terasan itu ini dindingnya ini lurus ini. Ini adalah tidak benar. Maka benaran itu adalah teras adalah miring 15 derajat. 15 derajat miring seperti ini yang nanti airnya begitu dia datang, airnya itu akan keluar. Jadi tidak benar tidak datar seperti ini, ataupun misalnya ini dindingnya seperti ini, dia bentuknya kayak gini tidak, tapi dia akan miring. Sehingga air yang datang dia akan nembak pada
dinding teras yang nanti akan terakumulasi dan dia akan mengalir. Sehingga dia tidak lurus seperti ini. Kalau dia lurus seperti ini, airnya pasti akan becek-becek dan nggak karuan malah nantinya. Sehingga apalagi kita tanami kacangan, kita tahu sendiri yang namanya kacangan atau LCC itu tidak akan mampu bertahan di daerah tergenang, itu tidak akan mampu. Sehingga dia harus miring seperti ini. Ini ya selanjutnya. Jadi apa namanya, tipsnya miring, harus miring, terasnya harus miring. Bukan harus tidak datar seperti ini, tapi harus miring. Kemudian tips yang selanjutnya adalah penanaman. Ini yang paling gagal paham banyak orang. Tiba-tiba nanam kok rontok, kok jajal malah longsor Pak Pendi. Penanaman kelapa sawit yang betul adalah bahwa ketika kita ngomongin teras yang miring seperti ini misalnya lebarnya 4 meter, kita memiliki lebar teras 4 meter, maka penanaman kelapa sawit adalah berada, titik tanamnya adalah 1 meter dari dindingnya. Hal ini adalah untuk mengantisipasi robohnya ataupun longsornya dari teras itu sendiri. Dimana bahwa mungkin awalnya akan terlihat, Bapak Pendi, kalau pelepah panjangnya 6 meter, nantinya pasti akan nabrak. Ini kan alibi awal kita. Tapi kenyataannya begitu dia miring seperti ini ya, mungkin akan sebagian akan natap itu apa ya? Akan nabrak teras ini sendiri. Tapi tidak banyak. Relatif lebih aman. Jadi berapa sih jarak antara titik tanam dengan teras adalah 1 meter. Kalau kita menanam lebih, Pak Pendi, tapi supaya tidak pelepahnya mengenai terasnya, maka harusnya ditanam di mendekati bibirnya. Jawabannya adalah salah. Semakin dekat sama bibir, beban bibir teras itu akan semakin berat, ditambah dengan adanya tanaman sehingga memungkinkan akan longsor. Sehingga kita akan harus menanamnya adalah di 1 meter 1 meter dari dinding teras. Kemudian tips yang selanjutnya, jangan lupa walaupun dia ditanam mineral, pupuk lubang juga harus dilakukan. Ketika kita tidak melakukan pemupukan lubang, ingat kita menanamnya di subsoil sehingga dia keras. Dengan adanya pemberian rock fosfat dan dolomit di lahan mineral dengan terasan, rekomendasinya adalah 500 gram rock fosfat ditambah dengan 250 gram dolomit. Pemberian yang terbaik adalah di lubang dulu, kemudian kita taburkan 250 gram dolomit dan 500 gram rock fosfat pada dinding dan lantai lubang tanam itu sendiri. Dengan adanya pemberian rock fosfat dan dolomit, perbaikan struktur tanah akan berjalan dengan sangat baik. Paling tidak sedikitnya 2 minggu setelah pemberian pupuk lubang, maka struktur di dinding dan di lantai lubang akan terjadi perbaikan yang baik. Yang nantinya ketika bibit ditanam, polybag dilepas, akar mulai nongol, maka dia begitu ketemu dinding dan lantai terasnya, maka dia akan merangsang perakaran dan mampu menembusnya. Jika tidak, maka ingat sahabat brondol, dari awal kita bilang bahwa kita menanam di terasan sama dengan menanam di subsoil. Yang ketika tidak termanage dengan baik, ya akan sangat keras sekali. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan sahabat brondol, bicara tentang terasan, jangan lupa bahwa terkadang kita lupa bahwa yang namanya terasan itu, konsep dasar penanamannya adalah bahwa ketika kita berada di teras ini, bidang datar teras ini, maka jarak tanam kelapa sawit di dalam terasan itu adalah sama dengan jarak di dalam barisan tanaman kita di datar. Sebagai contoh, kalau kita memiliki kelapa sawit dengan rekomendasi 143 pokok per hektar, yang artinya bahwa jarak antar tanaman adalah 9 meter yang berada dalam satu barisan tanaman, maka jarak antara individu tanaman satu tanaman lain yang ada di dalam teras sana, masuk ke dalam teras adalah 9 meter terus sampai ke ujung sana. Kemudian konsep yang kedua adalah bahwa jarak antar terasnya adalah sama dengan jarak antar barisan tanaman di datar. Yang artinya bahwa teras 1, dinding teras 1 ketemu dinding teras 2 itu jarak datarnya, sekali lagi jaraknya datar. Penghitungan terasan itu harusnya jaraknya datar. Misalnya dia miring seperti ini, tetap dihitung datarnya, ketemunya berapa. Karena kalau miring ketemu miring, maka menggunakan rumus Pitagoras nanti nggak ketemu. Maka jarak antar terasan sama dengan jarak antar barisan tanaman, dan jarak antar tanaman dalam barisan di terasan sama dengan jarak antar tanaman pada barisan tanaman. Hal ini sangat penting diketahui
Jangan sampai bahwa menanam kelapa sawit yang ada di terasan kita malah gagal total karena kita tidak pernah menghitung itu. Misalnya daerah-daerah tertentu, maka di dalam konsep pembuatan teras sendiri adalah sudah memperhatikan varietas yang akan ditanam, akan jauh lebih baik. Karena bahwa ketika kita sudah menentukan, misalnya saya seorang petani kelapa sawit yang akan menanam dengan DP Sains 1 Kalabar misalnya, maka jarak antar terasnya adalah 7,8 meter dan jarak antar tanaman pancang di dalam terasan adalah 9 meter. Berbeda kondisinya ketika kita mau menanam pelepah yang akan cukup panjang, misalnya yang ngambil PPKS atau 239 PPKS yang rekomendasinya adalah 130 sampai 136. Maka jarak antar terasnya adalah 8 meter. 8 meter, sehingga jarak antar tanaman dalam terasan adalah 9,2 sampai 9,2 meter. Kemudian akan muncul banyak pertanyaan di dalam benak kita, Pak Wendy. Katanya menanam kelapa sawit harus mata 5. Apakah ketika kita melakukan penanaman di terasan akan sempurna mata 5-nya? Saya bilang tidak akan sempurna. Karena bahwa tim memancang di daerah terasan tidak semudah kita menanam di datar. Maka kadang-kadang ada yang mata 5 atau matamu tulek ini akan susah dibedakan. Maka angka yang kalau kita punya punya hamparan di terasan untuk bisa konsisten 143 pokok per hektar ya akan berat. Apalagi perbukitannya adalah beragam, bukan searah. Kalau dia searah mungkin akan jauh lebih mudah memanagenya. Tapi kalau dia bukitnya adalah berbukit-bukit tapi dia beragam akan sedikit susah. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Intinya yang ingin saya sampaikan kepada sahabat entrepreneur semuanya adalah menanam di terasan adalah sama dengan menanam di subsoil. Kita harus paham karakteristik fisika tanah dari subsoil yang tidak mudah meloloskan air dan tidak atau memiliki struktur yang mampet yang berujung terhadap perkembangan akar yang lambat. Maka pemberian pupuk organik dan perbaikan struktur akar dengan struktur tanah dengan menggunakan rock waspada dolomit di lubang tanam adalah sangat penting sekali. Semoga bermanfaat bagi sahabat entrepreneur semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.